pengadministrasiannya di desa yang menyesuaikan dengan SPPM itu. Tapi yang mengelola BUMDes, karena kalau yang mengelola SPP ini yang mengelola hanya kelompok-kelompok, alasan kelompok dibully nganggo pengurusi kan bisa kurang tetok. Tapi kalau di BUMDes kan ini kan kita bertanggung jawabnya kan ke kepala desa, dan setiap tahun ini bisa dilaporkan ke BPD kan seperti itu. Jadi semuanya bisa terlibat, semuanya kita memiliki. Nego yang SPMPM lah, apa itu jadi penonton, jangan yo orang itu terlibat langsung di dalamnya. Beda kalau di BUMDes, ini kita sama-sama bisa saling membantu, saling mengawasi dan sebagainya. Nah, kami mempunyai usaha pariwisata di Ujung Pondok yang menyedot 800 liter per detik. Air ini keluar terus langsung mengalir untuk sebelum masuk ke aliran irigasi, masuk ke kebun-kebun penduduk yang dibuat kolam tadi. Jadi kiri kanan aliran sungai ini untuk budidaya ikan. Nah, ini dibiayai oleh dana desa. Pagar itu tadinya tertutup, kita jebol, kita cat, kita kasih bunga-bunga supaya kelihatan indah, terus kita buat selokan kiri kanan supaya limbah rumah tangga tidak masuk ke kolam, dan kita buatkan toilet, kamar mandi, WC, kamar untuk bintas. 300 juta yang dibiayai dari dana desa. Setiap bulan kami bisa menghasilkan 600 juta. Hebat kan? Ini Umbul Pondok. Yang belum tahu gak tarik yang Pondok, tak bedes-bedes ke kungkung yang di Pondok. Itu dibayar 300 juta dari dana desa. Boleh dana desa untuk pembangunan objek wisata. Justru yang juga kantor desa orang itu, digo gawe makam ya orang itu, digo gawe gapura masuk desa ya orang itu. Tapi kalau untuk pembangunan yang sifatnya lebih produktif, ini malah diperkenankan. Gawe selokan, kiri kanan, pagar kelihatan indah, seperti itu. 3 bak kamar mandi, nah, hanya 300 juta bisa menghasilkan 600 juta. Luar biasa. Terus pengelolaan air bersih, ini bantuan dari PAM Simas, dari infrastruktur provinsi. Dulunya dikelola oleh kelompok RT RW, ya udah bayar biaya perawatan, pengelolaan nol. Tapi sekarang dikelola oleh BUMDes, manajemennya seperti PDAM, tapi dengan biaya yang kurang. Jadi yang namanya usaha BUMDes ini jangan hanya mencari keuntungan semata, tapi profit benefit dan profit oriented inilah yang perlu kita lakukan secara berkelanjutan dan sosial kemasyarakatan. Yang nganggo banyu per liter kubik PDAM 12.000, karena yang dikelola BUMDes cukup 3.000. Masyarakat kan senang, tetap dikasih meteran supaya tidak jor-joran sing nganggo banyu. Abune meneh yang BUMDes yang PDAM kuwi berapa? 12.000. Kelihatan juga 12.000 di Klaten. Nah, di sini separuhnya cukup 6.000. Yang penting bisa untuk gaji karyawan, yang penting bisa untuk biaya perawatan. Kalau perlu dikerjasamakan dengan RW, sing bagian data yang nagih itu RW. Nanti 60% untuk masukan RW, 40% masukkan ke BUMDes, 60% masuk RW ini dibagi karo sing tenagane yang nyateti tadi. Nah, ini boleh dicontoh perkreditan. Masyarakat Ponggok pada waktu itu juga terbentur dengan adanya kredit rentenir.
itu hampir 30% uang masyarakat Pondok itu dimakan oleh bank rentenir. Goleki yang sawah paling sawah, goleki yang kali golek yang kali, mantek delik yang sorongan karo rentenir digerek sikile, donate mlayu nang kantor. Setiap bulan hampir 20 juta masuk ke rentenir. Makanya saya stop semua yang hutang ke rentenir, ditutup oleh BUMDes. Sekarang masyarakat ngangsurnya ke BUMDes. Eman-eman kan 20 juta per bulan masuknya bank rentenir, lebih baik masuk nang BUMDes. Tapi masyarakat itu ya orang patek cetok. Iki duit desa. Desa wis sugih, BUMDes wis sugih. Ora nyaur, ora cetok. Sehingga perkreditan di desa Ponggok orang jalan. Mulane aku wanjel aku yang usaha kita pinjam. Masalah aku praktek macet tok, Pak. Seperti itu. Saiki tak stok wis kowe saiki ora kena utang. Tetep tak uripke khusus melayani UKM, khusus melayani kulineran yang dikelola oleh BUMDes dan karyawan BUMDes. Yang orang ngangsur tak potong gaji karyawan kan ngono. Nah, caranya seperti itu. Yang masyarakat juga tak usaha iki, bel besok orang nyawa. Ini yang terjadi. Persewaan kolam ikan, tanah-tanah yang tidak produktif dibuat dengan bantuan DAK, dana alokasi khusus dari pusat, hampir 4 hektar untuk budidaya ikan nila. Tak ikhlaskan dikelola BUMDes, karo BUMDes disewakan oleh masyarakat. Maka Pak Kepala Desa, Pak Perangkat Desa, Ibu Kapur, Ibu Kasih, tanah kas ikhlaskan biar dikelola oleh BUMDes. Yang namanya perangkat desa cukup fokus administrasi desa, cukup fokus melayani masyarakat. Tanah-tanah kas desa dikelola oleh BUMDes. Tapi diwanti-wanti setiap bulan atau setiap tahun kudu memberi kontribusi masukkan ke PAD. Karena yang namanya tanah kas ini wajib harus ada pemasukan. Kalau tidak harus membuat surat keterangan, pusok, dimakan tikus, gagal panen. Kan harus buat seperti itu. Rawan juga. Engko disengeni Pak Camat, sengeni inspektorat. Lagi duwe kas sampeyan ora ana pemasukan iki, nggo apa? Apa butuh rokok cari kan dicurigai. Ternyata BUMDes sing ora cetok, gelem ngelola niku ora gelem sektor yang desa. Seperti itu. Persewaan kios, saya di depan kantor desa itu punya 12 kios. Di Umbul Pondok punya 32 kios. Itu berdiri di atas tanah kas desa, itu bekas tanah bengkok saya. Karena saya PNS, tanah bengkok saya kita kembalikan ke desa. Karena kurang produktif, tak gawe kios. Per kios disewakan karo BUMDes yang masyarakat per tahun 3 juta. Bisa diangsur harian, bisa diangsur bulanan, bisa dibayar kontan. Yang ditompo cari kan butuh, yang aku ikhlas cah losdol. Tak serahke yang BUMDes. No, aku dadak nyambut gawe. Mendingan nompo matenge wae kan seperti itu. Terus kuliner dan toko. Kami punya toko desa untuk mempersiapkan kebutuhan masyarakat yang ada di desa. 9 bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat semua kita sediakan di toko BUMDes desa. Dan masyarakat kalau mau membeli kebutuhan di toko desa tidak perlu membawa uang cash. Karena apa? Tadi investasi 5 juta tadi per bulan kan ada 500. Ini kita buatkan ATM. Jadi tidak kasih uang kontan. Kalau kita kasih uang kontan 500,
nanti akan dibelanjakan ke toko pasar buko, ke matahari, haram hukumnya. Maka kita kasih ATM ini supaya belanjanya ke toko Bumdes Ponggo dengan cara digesek, srek pulang sudah membawa belanjaan. Dan kartu ATM ini tidak bisa dibelanjakan ke toko di pasar pagi buko, tidak bisa. Bisanya hanya dibelanjakan di toko Bumdes Ponggo. Tujuannya apa? Perputaran keuangan hanya berputar di desa Ponggo. Maka uang Ponggo kami larang keluar sampai ke Demak. Tapi uang Demak silahkan datang ke Ponggo. Ini caranya. Jangan tak politiki ya. Aku boleh ini orang bakal ninggalin uang buko. Dia uang buko nyangoni aku kan. Ini cara kita. Persewaan mobil apapun bisa untuk usaha Bumdes. Rasa inventaris Pak Lurah perangkat pasar. Ayo tuku mobil ben dikelola Bumdes. Yang Pak Lurah duwe inventaris mobil, perangkat desa duwe inventaris mobil, rakyatnya jile, bani gembos, solare entak. Orang mungkin Pak Lurah, gorene uangnya bensin, uangnya solar, orang mungkin orang tegel Pak Lurah. Masyarakatnya yo merem, orang bakal ngekei melakukan mobil nganggo solar nganggo bensin. Maka dikelola oleh Bumdes karena ini merupakan usaha Bumdes. Masyarakat rasa dijaluk mati wis ngekei karena ini sebagai usaha Bumdes. Rental ke Avanza sehari kalau orang luar ini 300, tapi kalau masyarakat kita sendiri cukup 150. Harus ada perbedaan yang namanya benefit tadi. Terus persoalan gedung, kami punya gedung 20 kali 45, muat 1.100. Ini disewakan. Ini juga berdiri di atas tanah kas. Ini yang membuat juga dari APBD desa. Tak ikhlas dikelola oleh Bumdes, disewake dinggo hajatan, dinggo olahraga badminton, go event-event. Setiap tahun bisa menghasilkan 90 juta. Wis dirawat karo Bumdes, wis diresiki karo Bumdes, isih ngekei kontribusi ke PAD desa. Lah PAD desa karek tugasi cari iki nggo Pak Lurah sakmene, nggo PPD sakmene, nggo RT RW sakmene, kan merdeka. Kabeh rata iso nampa. Tiap tahun. Ini yang kita lakukan. Jasa online. Nah, sekarang eranya kan era digital. Jadi semuanya yang keterkaitan dengan online ini ayo sebagai usahanya Bumdes bisa dilakukan. Bangane Bapak Ibu arep Jakarta dadak tuku tiket pesawat cukup melalui Bumdes. Arep pajak apapun tuku pulsa mau kirim apa cukup melalui Bumdes. Sudah semuanya bisa dilakukan. Nanti bisa kerjasama dengan JNI, kerjasama dengan kantor pos, kerjasama dengan kami sudah selaku Forum Bumdes Indonesia, kami sudah bekerjasama dengan PT Mitra Bumdes Nusantara, dan juga kami sudah mempunyai MOU dengan Lion Parcel. Nah seperti itu, coba next Mas. Oke, nah terus dengan adanya pengelola Bumdes ini, bagaimana aturan harus masuk ke desa sekian? Semua harus melalui ADART, semua harus menggunakan ADART. Maka di kami dengan pendapatan dan Pak Kepala Desa dengan mempunyai Bumdes ini harus berani mentarget. Di tahun 2015 BUMDes Ponggo kami target 3,8 miliar dengan 10 unit usaha tadi. Tapi targetnya Pak Kades kami meleset menjadi 6,4 miliar. Ini di tahun 2015. Di tahun 2016 BUMDes Ponggo kami target 10 miliar. Apa yang terjadi? Masih meleset.
menjadi 12,3 miliar. Di tahun 2017 kami target lebih besar lagi. Kami target 13 miliar. Apa yang terjadi? Masih meleset 14,4 miliar. Jadi target kami selalu meleset. Di tahun 2018 BUMD Ponggok kami target 15 miliar. Luar biasa. Apa yang terjadi? Allah masih menyintai saya. Target saya masih meleset menjadi 16,4 miliar. Nah, tepuk tangan BUMD Ponggok. Bumdes Bungkong per tahun duwe pendapatan berapa? Tak krungu. Wis 2 tahun dolen nang Ponggok lho. 2 tahun berarti 2018. 18 ini berarti 16,4 miliar sudah diraih Ponggok. Jenengan bulan terponggok, aku duwe pendapatan 16,4. Lah penjenengan duwe pendapatan piro selama ini? Sebelum pandemi. Ini pendapatan Bumdes. Setelah dikurangi biaya operasional, setelah dikurangi gaji, nah baru 30% masuk ke PAD. PAD tadi ya dinggo rumah tidak layak huni, dinggo tunjangan perangkat, tunjangan BPD. BPD jenengan digaji piro jak garing APBD per tahun? Yang pokok 247. Opera beleng, berarti rebutan dari BPD yang pokok. Pindah Pak, jenengan pokok dari BPD. Seperti itu. Ini fakta loh Pak. Tidak percaya, cek di pokok. Oke, terus Mas. Nah ini disetor ke APBD sekian untuk pembangunan 25%, untuk penasehat siapapun kepala desanya secara de officio kepala desa menjadi penasehat. Tapi rata-rata kepala desa orang gelem dadi penasehat, ning dadi komisaris. Iki sing ora cocok. Tapi Bumdes Bungkong kan Pak Lurah tetap penasehat. Nah, ini yang benar. Ojo ngelola duwite, ojo gunake duwite, serahke Bumdes, serahke ketua Bumdes. Ini ketua Bumdes. Ini untuk dana pendidikan kesehatan 10%. Badan pengawas sopo sebagai badan pengawas rata-rata di setiap desa badan pengawasi BPD. Ini salah, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Badan pengawas kuwi di luar lembaga, tokoh masyarakat yang dianggap mampu, kredibel, bisa arbitrasi, jujur, jiwa entrepreneur, mempunyai jiwa berusaha. Ayo melalui Pusdes dipilih menjadi badan pengawas. Setelah terpilih menjadi badan pengawas, sodorkan ke kepala desa. Kepala desa membuat surat ketetapan atau SK bahwa si A diangkat menjadi badan pengawas dengan masa bakti 4 tahun. Sekarang sudah ada aturannya 4 tahun. Yang aku ini tak barengke karo masa kepala desa 6 tahun, kesuwen salah, sing bener 4 tahun. Ada dalam aturan. BPD apakah boleh menjadi badan pengawas? Tidak boleh. Mosok sing bentuk, sing lalu nganggarke dadi pengawas, gawe dhewe, diawasi dhewe. Ndak benar, ndak boleh. Yang BPD isi ngeyel, silahkan baca Permendagri nomor 110 tahun 2016. Wiwih cetok rasa debat boconan Permendagri. Tugas BPD opo. Tapi BPD berhak mosi tidak percaya. Kalau BPD tidak percaya dengan Bumdes, jangan langsung ke Bumdes, tapi melalui penasehat kepala desa. Tak kepala desa, aku nemokke Bumdes kuwi kok ora ono ketransparansian. Piye iki Pak kepala desa? Oh iya, tak teguri nang kandharane. Badan pengawasi Bumdes tak klumpukne. Kok ditunggu sekian bulan ora ono perkembangan, isih nekat wae. Silahkan Bumdes siunge ditokke.
mengadakan musyawarah desa. Mosi tidak percaya, pecat direktur BUMDes, ganti sing anyar. Ngono boleh. Tidak apa-apa. Sing antri okah, sing jujur okah, sing belum kembangnya okah. Napa wong korupsi isih diopeni wae? Kan ngono. Nah, musyawarah desa lagi. Terus kepala desa membuat surat keputusan lagi. Nah, kan ngoten. Wis berkutat mulai dari lingkup desa, masyarakat itu saja. Hanya itu sebenarnya. Oke, lanjut Mas. Wis berkulitan. Ya, terus pengembangan. Nah, ini pengembangan nanti tidak saya sampaikan semua saja. Nanti bisa di copy Mas, diberikan ke teman-teman, bisa dipelajari lagi. Yang mengurungok ketok tiwas kesel paling yang mau dilebok kenyang kuping tengen kuping kiwa. Ora iso aku kaya bogok. Nah, Tuhan itu menciptakan manusia sama. Intinya cuma itu. Maka ini hanya butuh keberanian dan butuh kemauan. Dan kita harus sinergis dengan kepala desa. Apa program kepala desa? Semua kebijakan ini dilakukan, diawali dari musyawarah desa. Semua lembaga, semua masyarakat ini harus nyengkuyung, harus bareng-bareng. Tapi kalau di musyawarah desakan sudah sepakat, kepala desa segera melaksanakan kegiatannya. Siapapun yang menentang, mohon Pak Kepala Desa, tabrak Pak Kepala Desa. Tidak peduli itu siapa. Kalau kita hanya tidak percaya, kapan kita mau melangkah, kapan kita mau maju? Dan yang mana? Semua sudah diprogramkan, semua sudah dilakukan dengan musyawarah desa. Aral melintang apapun itu tetap kita tabrak, harus kita lakukan. Seorang kepala desa boleh menggunakan tangan besinya. Karena kalau orang yang tidak suka, orang yang tidak senang, biasanya hanya merecoki. Kita mau melangkah, direcoki. Kita mau maju, direcoki. Kalau kita hanya berdiri di tempat, kapan kita mau maju? Tidak boleh mundur satu langkah pun. Kita tetap terus maju demi kesejahteraan masyarakat desa. Maka kita harus berani mencoba dengan penuh keberanian. Demikian dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.